Selamat bulan sore. Juli. Ya, mengawali bulan kan? Iya, mengawali bulan Juli hari ini pasti semuanya lagi banyak duit. Contohnya kamu ya, udah beli panipuri, beli ini sate gurita, nggak terima yang segini yang tuan. Sate gurita kata tadi di sana. Apa ya kira-kira ya? Sate apa? Gitu kan? Sate gurita. Kan kamu tadi bilangnya nggak gitu. Karena alot jadi sate. Gurita. Terus nanti dia masa balik lagi mau beli jus mangga, soalnya ada itu ya. Sebagai yang buat 1 minggu itu Satu kan. minggu Iya, harganya buat 1 35.000. minggu. Makanya aku tuh biasanya kalau habis gajian tuh kayak beli snack apa gitu karena aku suka ngemil. Makanya kamu nggak kaya itu dari situ. Udah. Uang dikit banyak. Uang dikit banyak. Uang banyak dikit. Maksudnya. Uang banyak dia jajanin diri sendiri, uang dikit jajanin orang lain. HP sudah uangnya. Belinya beli sepatu lagi. Iya. Buat anaknya kan. Iya. Oh, buat pendaki. Iya. Sama buat anaknya. Oh, anak yang umurnya 30 Bareng. Tentunya sobat-sobat semuanya Iya. kita jadi kembali lagi di bulan Juli. Betul. Kita menghadirkan satu bintang tamu yang ini nih apa ya? Jajanan yang katanya putu tadi itu. Aku suka ngemil. Nah. Ini kayak semua pasti tahu cemilan ini. Betul. Nah, rata-rata kalau datang ke Kota Batu itu kan biasanya Keripik buah. pulang dari Batu mau bawa oleh apa ya? Rata-rata kan buah. Atau keripik buahnya Keripik. atau bunganya. Tapi Kadang kamu juga dibawa nggak sih? Enggak. Enggak, aku sudah Itu Surabaya itu? Sudah tobat. Oh, nggak apa-apa deh. Aku sudah nggak mau aneh-aneh sekarang. Oh, kenapa? Soalnya udah aneh hidupnya ya? Bukan, Karena hidup hanya sekali. bukan gitu. Bukan gitu. Tapi? Yang mengingatkan itu langsung gitu loh. Oh, udah kecentok kamu, nah. Kayak aku kan. Oh, ya biasa santai. Nah, kali ini kita kedatangan satu bintang tamu. Satu sih Ada tiga. Betul. Kali ini untuk segmen 1 sama 2 kita datangkan 2 bintang tamu. Betul. Ada, Wow. Nimas Mevi. Mevi Leiden. Ah, siapa? Mevi Ledion. Ledion. Meviro Ledion. Legion. Ya. Dan juga ada Ibu Rizky Nurfikayati. Iya. Gimana kabarnya? Luar biasa baik. Alhamdulillah suaranya luar biasa ya. Seperti Iis Dahlia. Marhaban tiba, marhaban tiba. Ternyata yang dibawa sama teman-teman kita hari ini Sobat Selai ini namanya Temu Tempe Edukasi Maju dan Unggul. Betul. Luar biasa. Temu ini adalah nama ininya, brandnya atau memang singkatan tema hari ini? Nah, mending kita tanyakan langsung ke narasumbernya. Temu nih apa sih? Silakan. Jadi sebelumnya saya kan dari Kang Mas Nimas, itu saya maju ke Raka-Raki Jawa Timur di tahun 2026, yang mana di Raka-Raki saat ini itu ada namanya program berdampak, Kak. Oke. Jadi program berdampak itu bagaimana kita bisa mengubah potensi yang ada jadi aksi. Nah saat itu saya kebingungan sih, Kak, karena Kota Batu kan sebenarnya sudah menjadi kota yang terkenal akan wisatanya. Betul. Terus saya harus cari masalah apa ya ini? Nah ini Bisa dicari. Iya. Banyak. Ini kalau masalah kehidupan. Masalah yang lebih runyam lagi di dia. Masalah kehidupan, masalah keuangan. Ya, makanya masalahnya. Iya. Terus Lengkap ya. Jadi akhirnya saya sempat cari-cari itu, ketemulah dengan akun wisata edukasi Kampung Tempe di TikTok pertama. Memang dia sudah lengkap, ada kontak personnya Mbak Vika juga. Cuman memang injeksi digitalnya belum terlalu baik sih, Kak. Jadi orang tuh kurang tahu ini di page itu ada apa sih sebenarnya. Tapi saya melihat dan mengapresiasi juga dari kelompok penggiat Kampung Tempe itu udah berusaha untuk mendigitalisasi semua yang ada. Tapi memang belum maksimal. maksimal. Akhirnya saya mau mengangkat Kampung Tempe ini untuk saya bikin program Temu itu tadi. Jadi Temu itu adalah tempe edukasi maju dan unggul. Di sini saya punya hashtag, Kak. Mari bertemu. Harapannya nanti kita tidak hanya bertemu di Kota Batu aja, tapi saat saya membawa Kota Batu di Jawa Timur ini, saya bisa membawakan mari bertemu saya di Kota Batu. Saya akan kenalkan dengan yang ada di potensi di desa-desa. Tapi sebelum ke Bu Rizky,
ya? Panggilnya Bu Vika. Bu Vika. Terus sebelum ke Bu Vika, aku mau ke Mevi dulu. Boleh. Sebenarnya kenapa Mevi tiba-tiba kok tercetus ide mengangkat tempe? Padahal kan Kota Batu juga sekarang wastranya lagi naik gitu. Kok tidak wastra tapi kok tempe, kenapa? Oke, jadi kita saat ini memang Kota Batu sedang fokus menjadi kota agro kreatif, Ya. yang mana saya ingin sekali mendukung program Kota Batu ini agar bisa menjadi kota agro kreatif tadi dan bisa masuk ke ICCN, Indonesia Creative City Network. Harapannya kita bisa menjadi kota yang jejaringnya adalah terkenal dengan gastronominya, dengan agro kreatifnya, salah satunya dengan potensi tempe. Karena memang dari tempe ini gak hanya produk tempe saja Kak, jadi ada produk olahannya. Wastranya kita ada bateje yang saya pakai dan Mbak Vika pakai ini. Tempe. Batik tempe beji. Ya, ini ada tempenya. Lucu banget ada tempe. Jadi sebenarnya di Kampung Tempe itu benar-benar lengkap banget Kak. Mulai dari olahan asli tempe ada, produk turunannya juga ada, wastranya juga ada. Tapi tinggal bagaimana kita itu bisa ngenal lagi, promosi lagi kayak gitu loh. Oh, berarti kayak belum terlalu diangkat juga ya. Ya. Nah, ini aku penasaran sama Vika ya. Kenapa kok tempe gitu yang akhirnya diolah sama Bu Vika dan teman-teman? Apakah karena di rumah tempe iki kok di kulkas saja ya? Habis beli lagi sampai bingung mau ngolah jadi apa atau gimana awal mulanya? Jadi awal mulanya memang Desa Beji ini banyak pengrajin tempenya. Oke. Pembuat tempe. Tempe. Ya, kalau cari tempe, pastinya ya di Beji gitu kan. Nah, dari situlah kita berangkat untuk membuat kampung tempe pada saat itu. Oke. Kita bermula pada tahun 2019 pada festival Beji Kampung Tempe yang dicanangkan oleh Wali Kota Batu pada saat itu Ibu Dewati Rumpoko. Jadi kita setiap tahun mengadakan festival Beji Kampung Tempe. Itu mulai dari tahun 2019 terus habis itu kan Covid ya? Iya, Mbak ya. 2 tahun pada saat itu kita vakum, artinya kita lanjut lagi di tahun 2021. Itu setiap tahun festival Beji Kampung Tempe kita selalu ada temanya. Festival Beji Kampung Tempe yang pertama itu kita membuat tema tarian Kembang Dele. Kembang dele. Nah, kembang dele sendiri itu adalah suatu proses dari pembuatan tempe, yaitu memisahkan antara kulit dan kedelainya. Oh, tapi kulitnya nggak dilupakan kan? Soalnya banyak gitu. Kita juga proses lagi untuk produk Olahan. Ada lagi, oke. Ini yang bukan pertama. produk yang kacang lupa kulit, bukan. Tapi kulitnya Kacang sekulit-kulitnya diolah. Bu Vika sendiri apakah sebelum 2019 itu juga sudah menjadi seorang peracik tempe atau pembuat tempe? Iya, saya mulai tahun 2010 sudah membuka usaha membuat tempe. Berarti secara tidak langsung Ibu sudah paham ya Bu, tempe itu bikin tempe seperti apa gitu, mulai dari tempe kacang, tempe keset, tempe cowok dan banyak. Yes, apa itu ya, banyak tempe-tempe lainnya ya. Dengan akhirnya bergabung nih Bu, sekarang kolerasinya ada kolerasi berapa? Hubungan Bu Sama yang begitu korelasi bukan kolerasi. hubungannya Ibu sama diajak sama Nimas Mevi ini awalnya seperti Pertemanan. apa, Bu? Hubungannya Apakah pertemanan. awal kenal dulu atau tiba-tiba Ya itu karena nemu di TikTok langsung di atau seperti apa? Iya, benar. Jadi Nimas Chef ini datang ke rumah menyampaikan tujuannya dan kami memang sangat terbuka lebar karena memang saya menyadari bahwa kami itu kekurangannya ada di digitalnya dan promosinya. Jadi keuntungan kami itu sangat besar atas kedatangan Nimas Chef untuk mempromosikan lebih luas kampung tempe kita. Bu, kita boleh datang ke rumah nggak? Silakan. Pinjam 100. Aku 250 aja. Ibu tapi apakah sebelum bersatu tim dengan Iya. Mas Mevi itu produknya sudah seperti ini Bu? Ataukah saat barusan bergabung sama Mas Mevi Baru ada akhirnya produk-produk produk-produk seperti turunan ini. seperti ini? Ini sebenarnya sudah lama produk-produknya ini. Untuk mie sayur kulit kedelai ini pun kita sudah mulai tahun 2022. Kalau untuk aneka keripik ini sudah lama sekali. Lama ya, Iya. berarti PR-nya Ibu saat itu adalah gimana sih caranya secara promosi, secara digitalisasi, Ibu akhirnya ketemu sama Mas Mevi. Iya. Nah, tapi Mas Mevi sendiri melihat
produknya Bu Vika seperti gini banyaknya, ada poin tertentu nggak sih yang mungkin ingin Nimas angkat gitu? Apakah semuanya harus diangkat atau ada satu produk yang memang Nimas Ini ingin unggulan fokuskan? nih gitu. Kalau dari saya pribadi sih saya akan angkat semuanya. Dari- Karena ini sebetulnya bukan hanya produknya dari Mbak Vika. Oke. Jadi semua yang ada di sini itu produknya dari ibu-ibu yang ada di Kampung Tempe. Gitu. Jadi uniknya di Kampung Tempe ini juga mereka punya apa ya? Ciri khasnya masing-masing. Kalau Mbak Vika itu memang terkenal dengan tempenya. Pure tempe aja. Kalau ada namanya Bu Sus itu suka banget bikin inovasi ya Bu ya. Jadi bikin mie sule ini, brownies tempe. Kalau Bu Sulis terkenal dengan keripik tempenya. Jadi memang beraneka ragam. Bu Inung juga terkenal dengan batiknya. Jadi memang masing-masing punya porsinya sendiri sih Kak. Akhirnya diangkat ya satu daerah itu Betul. dari Kampung Tempe ya. Betul. Tapi kalau dari Kak Mevi sendiri melihat potensi sebesar apa sih Kak dari tempe gitu? Apakah ada bisa nggak ya aku membesarkan tempe ini, karena kan kalau orang dengerin tempe ya udah itu makanan sehari-hari. Nah kira-kira apa yang akhirnya membuat Kak Mevi berani oke aku ambil ini deh. Oke, karena kalau tadi seperti yang kakak bilang kan, ya udah itu tempe itu adalah kuliner sih kak. Iya. Jadi bagaimana kita makan aja. Nah ini kan saya mau mengembangkan gastronominya. Jadi bagaimana makanan ini ada ceritanya. Jadi kayak pengolahan kedelai sebelum menjadi tempe itu ternyata limbah dari kulitnya bisa dijadikan kayak gini. Ada juga yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Terus ada juga saat kedelai itu direbus ya Mbak ya, itu kan ada sisa airnya. Itu juga bisa dibuat pakan ternak juga. Jadi bisa kita bilang itu zero waste. Yang mana ini juga mendukung poin SDGs juga. Jadi sustainable-nya itu ada gitu Kak. Apalagi di tema Raka-Raki yang saat ini itu adalah saya bisa menjadi leader untuk sustainable future-nya pariwisata. Jadi saya rasa ini potensinya sangat besar sekali. Iya. Jadi kan hampir tidak ada limbah sama sekali ya untuk pembuatan ini. Tapi menurut Mas Mevi sendiri, mengangkat tempe dengan banyak sekali turunnya seperti ini, itu PR-nya apa? Oke. PR-nya pasti ada ya Kak ya. Jadi kemarin itu karena saya hanya diberikan dari Raka-Raki 1 bulan saja. Jadi saya bikin timeline. Oke, timeline-nya dibahas nanti ya. Kita beri sejenak ya. Kita beri sejenak ya Sobat Selai semuanya. Jadi mungkin untuk Sobat Selai yang penasaran PR-nya apa sih? Yes. Jangan kemana-mana. Tetap di Selai Show. Masih bersama kita bertiga dan ada Mas Mevi dan Ibu Vika. Yes. Dan pertanyaanku tadi kan PR mengangkat tempe ini dari kata Mevi. Ada ya, pasti timeline-nya. ada PR dan ada timeline-nya dan apa sih sebenarnya? Timeline-nya apa aja? Oke, jadi timeline-nya itu saya saya data dulu Kak. Jadi kira-kira ada berapa pengrajin, saya minta datanya ke Mbak Vika, kira-kira berapa dan apa aja nih yang dijual, Ya. apa yang produksi. Nah setelah itu saya mulai untuk kunjungan satu-satu ke rumah para pengrajin tempe dan juga iya, kadang juga satu hari 2 kayak kemarin saya langsung 2 gitu. Di situ saya ambil foto produknya, terus saya juga ambil kayak konten-konten gitu yang mana saya upload di Wisata Edukasi Kampung Tempe di IG. Nah, jadi saya edit satu-satu tuh, terus saya bantu untuk digitalisasikan mengenai semuanya itu. Dan sebetulnya kan kemudahannya karena ini sudah ada Kampung Tempe. Tinggal bagaimana saya satu-satu tadi. Betul. Tapi ngomongin masalah sesuatu hal yang sudah ada terus kita mau melahirkan lagi itu kan susah ya, Mevi, ya karena anggapan orang pasti ya tempe seperti itu gitu loh. Poin dari tempe semuanya yang menjadi PR buat kamu yang paling sampai detik ini merasa kayak Kok agak berat ya? Agak berat, susah itu apa? Mungkin kalau dari saya adalah
sarana dan prasarana yang ada di Kampung Tempe. Jadi harapannya dengan adanya program saya, jadi pemerintah juga lebih fokus. Ternyata di Kota Batu ini ada salah satu desa yang memang fokusnya di tempe dan para warganya juga guyup, dalam artian kelompoknya juga sering ya Bu ya untuk kumpul-kumpul terus bikin inovasi, acara. Jadi harapannya dengan lebih tereksposnya ini pemerintah juga bisa memberikan fokus yang lebih di Kampung Tempe. Seperti itu ya. Ya, pasti kayak difasilitasi. Betul. Kalau mau berkembang emang dari pemerintah juga harus Harus bantu. membantu untuk memfasilitasi. Nah itu secara masalah keuangan, Finansial. modal atau perizinan semuanya memang harus ada kesinambungan. Sekarang kalau Bu Vika sendiri nih Bu, dari semua produk kan Ibu bikin tempe ya. Tempe. Bikin aku nggak Tempe. tempe. Oh, tempe. Iya. Ibu, dari tempe yang saya tahu itu kan ada tempe hitam, tempe Biasa. terus ada tempe hitam yang Tempe lebih aja. padat gitu ya. Sebenarnya pembuatan tempe-tempe seperti itu menurut Ibu apakah semuanya memang caranya tidak sesusah itu atau dari 3 jenis itu ada yang susah Bu? Sebenarnya tidak ada yang susah, Mas. Tidak ada yang susah dari proses pembuatan tempe. Tapi memang dari setiap jenis tempe itu hanya biasanya perbedaannya di pemasakannya saja. Jadi kalau tempe kedelai yang biasanya disebut tempe putih itu caranya direbus. Oke. Nah, kalau tempe kacang atau biasa disebut dengan tempe pungkil itu dikukus. Oh. Itu saja Tempe sih, kacang tidak itu kalau kita familiarnya mungkin tempe menjes ya, Iya, Bu ya. Menjas kacang. Menjas kacang. Tapi menjas itu kan ada yang Padat. Yang keset. Nah, memang aku baru dengar loh setiap ada daerah itu memang Beda-beda, betul. Sebenarnya kalau di daerah Meci sendiri, tempe menjes itu ya yang dari hitam ini yang padat itu. Nah, itu dari ada yang Kalau dari buat jangan sambelnya Pak ya, jangan sambel. Jangan pedes. Ya. orman. Bukan orang merah. Ada Jangan pedes. jangan pedes. Jangan lombok. Iya, jangan lombok. Nah, sebenarnya di Desa Beji itu ada satu tempe yang tidak ada di produksi di daerah lain. Apa itu namanya tempe perong? Tempe pro. Buat contohnya jadi mendol. Iya. Jadi itu kedelainya tuh kayak masih besar-besar gitu. Itu enak Dia banget. tidak ada jamurnya sama sekali, tapi dia masih padat. Betul. Iya, itu enak kok digoreng. Bandung kan juga punya produksi tempe. Apa yang membedakan tempe Bandung dengan tempe Batu? Menurut Ibu, apakah dari kedelainya atau kan kedelai kan jenisnya banyak, ada jenis Malika, jenis Kecap ya. iya kan? Kedelai Malika. Sebenarnya kalau jenis kedelainya itu sama. Oke. Mungkin bedanya itu di proses fermentasinya. Oke, karena memang proses fermentasi setiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di daerah kami sendiri itu proses fermentasi itu ada yang dibungkus dengan kemasan plastik, ada juga yang diratakan di meja, ada juga yang dibungkus dengan daun, dan ada juga yang hanya ditutupi sama plastik saja dan ditindihi batu bata. Jadi proses fermentasi di Desa Beji itu banyak sekali. Dia akhirnya apa? Jadi rasanya beda kah atau seperti apa? Ya, pastinya ada perbedaan. Dia rasanya lebih gurih karena memang kandungan airnya dia lebih sedikit. Terus dari proses awalnya pun juga mungkin ada perbedaan juga. Itu yang membedakan ya Bu ya. Tapi prosesnya bikin tempe itu sebenarnya sama gitu loh. Mungkin karena ini ya airnya sama tangannya yang Ya, tesnya itu berbeda. Tapi tuh ya saudaraku yang dari Bali itu, dia tuh selalu bilang kalau tempe di Jawa itu lebih enak daripada Itu tempe dia. Indonesia. Makanya dia kalau kesini pasti carinya tuh kayak tempe. tempe. Betul. Ada cita rasa tersendiri gitu ya Bu ya. Dan luar biasanya ini Sobat Selai ternyata di Kampung Beji. Ya, Itu Kampung Beji Tempe. mulai kope-kope itu, mulai atas. Kope-kope itu Daerahmu itu. kope. Sampai bawah itu, Bu. Kalau pokoknya ikut Desa Oro-Ombo. Di bawahnya lagi, bawahnya lagi. Inspak. Bawahnya itu lagi. naik, ikut bawahnya lagi. Gitu. Tapi Bu ngobrolin masalah ini kan perlu belajar gitu ya. Apakah Ibu dulu sama teman-teman di Desa Beji ada semacam kayak workshop gitu Bu atau Pelatihan. pelatihan gitu Bu untuk bikin tempe mungkin di awal tahun 2010 itu? Tidak ada untuk pelatihan karena kita di situ itu kebanyakan usaha turun temurun. Oh, berarti dari nenek moyang ya Bu? Iya, kalau Nenek untuk usaha kakek. tempenya. Tapi kalau untuk olahan itu kebanyakan inovasi-inovasi. Jadi
Jadi ya ada per keluarga yang Bikin berinovasi sendiri. Keren. Tapi kalau untuk workshop kayak pelatihan itu banyak sekali dari dinas terkait, dinas UMKM, dinas perizinan, itu banyak sekali memfasilitasi. Dinas pariwisata pun juga memfasilitasi untuk kurasi produk. Ini kalau dari produk inovasi tempe yang paling baru itu yang mana, Bu? Sehingga ada banyak banget ya. Iya. Ada keripik, ada mie juga. Iya. Yang paling baru yang mana, Bu? Ada mie sayur kulit kedelai itu yang paling baru. Ini ya? Iya. Sama ada stik mendol. Stick mendol. Oh, stick mendol. Iya. Ini boleh dicoba. Ini stik mendol ini. Oh, ini. Kalau ini brownies. Oh, kalau mie-nya ini dia nggak yang basah kayak mie pangsit itu ya, Bu. Jadi dia Dimasak dulu. maksudnya dalam apa? Dia bukan yang mie basah itu. Ini kanannya kering. Berarti ini tahan lama ya, maksudnya maksudnya ya. Harapannya tuh nanti ke depannya ini bisa dijual online. Oh, iya sih, iya. Jadi nanti betul. formulanya Iya. Mbak Vika ya. Jadi Kalau sebenarnya mie itu basah memang kita sudah ada kedainya untuk mie sayur kulit Oh, kedelai. ini ada kedainya. Ada di mana itu, Bu? Di Jalan Sarimun RT 3 RW 1. Nanti ada selopnya juga. Kenal Mas Boyen nggak Bu di itu? Kenal itu masih arah. Masih ke sana? Aduh, iya. Iya, ini menarik banget ini dijadiin mie. Kalau makan Ini enak banget loh. Loh, ini kan dimasak. Maksudmu? Oh, emang. Tapi kan ini kan nggak boleh emang makanan keringan kayak gini. Ya boleh aku kayaknya yang lainnya aja deh Kak. Kalau Ini masalah mendes produk nih. turunan ya Bu ya. Ini stick mendol. Ya. Ini sobat saya semuanya jujur ya. Satu-satu, kamu lagi makan apa itu? Stick mendol. Stick mendol, coba dong. Enak. Berarti mendol yang sudah di meme yang buat di rawon itu habis itu diolah atau gimana? Beda. Kalau ini pakai mesin. Mesin. Jadi dia mesin penghancur itu ya. Mesin penggiling daging. Dilawan lagi. Jadi ya mulai. Sopan Ini enak. Sopan nggak sih aku buka gini? Sopan nggak? Aman. Apa ya? Biar kelihatan ya Kak ya. Sorry ya selesai. Rasanya kayak Boleh keripik tempe tapi lebih kanan kiri di mana atau di di kampung? apa ya? Aku nggak bisa ngerti. Oke. Ini stick mendol. Bentuknya seperti ini. Tempe pakai Nah, bentuknya seperti ini. Keripik tempe. Dan rasanya memang pure mendol. Ketempe. Yang pure mendol banget ini dikasih nasi anget. Ya, makan sama nasi anget ini udah enak sekali. Oh iya. Beneran nggak sih? Enak intinya enak ya. Boleh nggak aku coba? Boleh nggak aku Boleh, coba? boleh. Enak. Ini Dia yang kayak keripik tempe tapi lebih apa ya, Mbak ya? Bumbunya. Bumbunya ya. Ya kalau mendol kan emang lebih Enggak, tapi ini apa rasanya gitu. mendol banget. Mendol banget. Tapi kering gitu. Tapi enak-enak sumpah Warnanya enak. seperti apa seperti mendol? Seperti mendol. Dan nggak Ini, awet. Kak, apa buat mendol itu? Jadi kan bentuknya itu bisa dibilang kayak usus crispy. Betul. Iya, betul. Makanya tadi pas kakak bilang bisa dimakan sama nasi itu bisa karena dari usus sendiri juga bilang ini tuh inspirasinya dari usus crispy. Makanya dia bentuknya kan agak panjang tuh kan. Kecil-kecil. Iya ya memang kalau dimakan sama nasi anget tok gitu enak ya Bu ya. Kerasa ya. Terasa banget dari Air bumbunya. bulan ta. Enggak. Nah, ini kan produknya Kota Batu. Kamu itu cantik. Lo maksudnya kan disandingi sama yang lain, sayur kangkung. Sayur pedas enak sama itu nasi jagung. Kuah rawon bisa kuah rawon. Bener. Lanjut, kamu makan apa? Aku makan keripik tempe menjes ya. Nah ini namanya adalah paru nabati. betul. Kalau menjes yang dimasak bumbu gitu, kalau di rumah saya bilangnya wagyu nabati. Tapi jujur ya, tadi sebelum kita tanya, apalagi aku tanya sama nih Mas Nevi sama Bu Tika, aku kira ini paru. Ternyata ini adalah tempe. Tempe. Menjes. Tempe menjes. Nah ini sobat-sobat semuanya, Bu, sebenarnya perbedaan dari tempe menjes sama tempe Kacang biasa. bukan Ini yang tempe satu, ini kan. tempe Tempe menjes keset. sama tempe apa tadi? Yang ini Bu? Sama itu. Itu menjes. Sama. Yang ini varian pedas saja. Enggak maksud aku kan ada tempe yang Yang menjas kadang kacang itu loh, Bu. diselimuti itu Iya. loh. Hah? Diselimuti apa tempe apa Bu itu? Mendoan. Kalau mendoan kan putih. Jadi Menjas ini warna goreng hitam. itu gorengan Oh menjas. yang untuk gorengan. Itu apa? Sama sebenarnya kalau gorengan kan dia teksturnya basah. Kalau ini kan dia teksturnya kering. Karena di apa? Ya sama-sama menjes. Iya kan ini proses produksinya kan di pasrah. Ya, pasrah bukan. Pasrah pada Tuhan. Ini pasrah ya. Enak banget, enak banget.
Ya gurih. Enggak gratis nih. Ya cok aja jujur-jujur no. On air loh nih. Enak. Tapi Bu kadang ada yang dia tempe menjes, itu tesnya agak pahit, itu kenapa ya? Apa dari kedelainya, apa dari prosesnya? Oh iya, gimana? biasanya ada yang pahit Sebenarnya ya. menjes, tempe menjes itu ada 2 macam. Menjes putih sama menjes hitam. Oh iya, yang pahit hitam ya? Putih. So tahu banget aku. Iya saya kalau menjes hitam itu memang rasanya dia lebih gurih daripada menjes putih. Karena menjes hitam itu terbuat dari ampas kopra atau ampas kelapa, sedangkan kalau ampas menjes yang putih itu terbuat dari ampas tahu. Oh gitu. Kirain kayak pembuatannya hampir sama kayak Ternyata tempe, beda ini. ternyata beda. Jalur. Tapi dia disatuinnya sama tempe. Iya, makanya. Beda dari Tempe menjes bukan tahu menjes. Iya makanya. Tapi kalian harus coba ini. Yang cookies. Kan yang ini kan asin-asin Gurih-gurih, semua. ya. Makanya kayak tempe olahan tempe asin itu emang udah normal gitu kan ya. Nah ini dijadiin brownies, ternyata tuh enak. Coba nanti Swear ini enak. selanjutnya ya. Kita bikin jadi yang penasaran brownies tempe rasanya seperti apa? Kan gak anywhere. Suar ini enak banget. Kita balik lagi dari satu ini. Di slideshow. Oh. Tehnya Bibi kolak. Kebetulan tahu. Emang ya, dia ini lo nggak sinkron ini pikirannya Aku nih. tuh bilang browniesnya enak. Browniesnya padahal enak, aku dia makan menjes. Tapi Nah. maksudnya kayak aku kan udah cobain ini. Jadi aku tuh pernah ya coba olahan tempe yang manis. Tapi rasanya tuh kayak aneh. Gak gatok Gimana gitu ya, Kayak nggak nggak gatok. Kalau ini menurut kamu? gatok gitu. Nah ini ternyata browniesnya tuh dibikin brownies kering, jadi enak buat cemilan tuh tipis. Dia. Oh. Dan fun fact-nya adalah ternyata tempenya tuh ada di tepung apa? Tepung tempe. Dari tempe. Sama crumble-nya katanya ya. Ada crumble tempenya. Itu enak, coba. Enak kan? Enak banget. Mahal nggak sih kak? Enggak. Ini benar-benar makan brownies ya. Bukan Iya. makan tempe. Makanya kayak dia tuh udah satu kesatuan Ya. gitu. Nah, Nggak ada kalau sendiri. kalau tadi putus sama Nirina sama Kotel lagi kita ngobrol sama Bu Vika kali ini kedatangan Mas Ahmad Dwi. Yes. Mas Ahmad Dwi juga. Mas Ahmad Dwi ini siapanya Ahmad Dhani? Mas Ahmad Dwi ini juga ini ya bikin tempe-tempe juga. Ya, keluarga bikin tempe. Oke. Tempe apa itu? Apakah tempe seperti Bu Vika tadi atau olahan inovasi yang lain nih? Kebetulan cuma tempe aja. Oh, berarti sama kayak Bu Vika ya. Kenapa kok nggak akhirnya mencoba? Wah, ini tonggo-tonggo saya ini semuanya kok sudah berinovasi. Aku kayaknya juga pengen bikin deh atau ada aku yang bagian yang ori aja tempe ori. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Kebetulan juga yang mencetuskan terkait dengan wisata edukasi, terus mendorong ibu-ibu ini untuk inovasi dari teman-teman Karang Taruna. Dari kita. Berarti Iya. Mas Gap juga dari Karang Taruna. Iya. Oh, dari sama Jackie. Oh, sama Jackie. Ya, udah dapat salam tadi dari Jackie. Salam dari Jackie. Salam dari Jackie. Iya. Salam dari Binjai Jackie. Nggak pernah datang, nggak pernah kesini tuh kenapa? Iya. Dia di Surabaya lebih lancar transferannya di sana. Di sana lebih lancar. Badanmu di Surabaya lebih besar ya. Balik lagi sama Mas Ahmad Dwi. Iya. Nah, Mas Ahmad Ini Dwi dari sekarang- Karang Taruna dari Karang ya, Taruna kan berarti. yang mewakili pemuda berarti. Iya. Adanya nih Mas Mevi yang akhirnya Membantu. Untuk Hmm. mempromosikan kampung tempe beji. secara digitalisasi. Gimana perasaannya Mas Ahmad Dwi sendiri? Sebenarnya juga cukup terbantukan juga sih terkait dengan promosi dan lain-lain. Ini membantu dari ibu-ibu juga dan teman-teman pemuda ini untuk mendorong lah istilahnya. Kan banyak inovasi nih, Ya. wadahnya juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita nanti memperkenalkannya ke
luar itu seperti apa. Nah, dengan adanya Nimas yang turun ke Desa Beji ini cukup membantu juga. Oke, tapi pernah nggak sih Mas Ahmad Willy sendiri berpikiran sebelum kedatangan sama Nimas nih, gimana nih caranya ya nge-up ini semuanya, produknya sudah bagus, produknya sudah banyak, tapi kita kok kebingungan cara nge-promoinya. Apakah pernah punya pemikiran seperti itu akhirnya dengan kedatangan si Nimas nih? Turunlah bidadari ini Dari cantik menjawab gitu segala doa-doa tahajudmu, Mas. Seperti malam. Ya, sebenarnya kita juga sudah ada planning-planning dengan ibu-ibu yang di Kampung Tempe itu. Nanti kita ini harus bagaimana, terus ini seperti apa. Nah, ujuk-ujuk lah Mbak Nimas ini datang. Kebetulan kita juga minggu depan ini sebenarnya kita mau ada rapat terkait dengan bagaimana sih ini Kampung Tempe ini mau kita kemanakan. Nah, terus Mbak Mevi ini datang ternyata mau mendatangkan narasumber yang memang kita butuhkan. Itu kan juga sebuah peluang buat kita nanti terkait dengan ternyata rencananya kita susun ini ada yang membantu juga. Itu memang ya suatu kebetulan juga sebenarnya, tapi juga cukup membantu. Ya, itu membantu juga. Itu loh, Mas, sesuai dengan kebutuhan dari kita. Tuhan itu ya memang kita nggak pernah ada yang tahu. Iya. Soalnya juga PR-nya terkait dengan tempe ini juga banyak. Maksudnya tempe ini bukan hanya sebagai makanan aja. Iya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan Kota Batu yang memang maju terkait dengan gastronomi ini juga tempe yang diangkat. Kebetulan tahun kemarin ini juga kita sudah kedatangan wamen ke Desa Beji, Giring, terkait dengan kebudayaan, terkait dengan bagaimana tempe ini menjadi warisan budaya tak benda. Iya. Tapi ini sudah terdaftar secara resmi. Tahun ini didaftarkan. Prosesnya ya. Iya, dipermudah. Dan segera ketemu nih bahwasanya punya label sendiri atau mungkin Punya legalitas. gitu agar nggak ujuk-ujuk nanti ada yang Mengklaim. Ya, Tapi betul. kalau ngomongin tempe sendiri dari Nimas Mevi ya, apakah memang benar tempe itu sebenarnya dari Jawa? Kalau saya rasa sih tempe ini kan memang kedelai atau pertanian kan banyaknya adalah di tanah Jawa karena memang terkenal dengan tanah yang subur. Jadi adanya tempe ini saya rasa ini merupakan asli dari Jawa karena apa? Kita tahu budaya kita makan tempe. Iya. Dari kecil kita Betul. masih makan tempe. Nah, itu Betul. merupakan salah satu budaya yang tidak kita rasa sebetulnya. Iya, makanya sehari-hari makan Siapa tempe. sih orang yang nggak pernah makan tempe? Aku barusan ini tempe. Lah saya ngomong kemana ya tempe kamu satu digoreng satu direbus. Tapi Mas Ahmad, aku mau tanya sebenarnya kalau sebelum waktu Kak Mevi datang nih ke Kampung Tempe, kan tadi sempat bingung ya ini mau dibawa arahnya kemana. Tapi sebenarnya deep inside ada goals tersendiri nggak sih? Aku kepinginnya Kampung Tempe ini bisa dikenal sampai mana, atau bisa ikut ajang apa, atau bisa sampai jadi apa, tapi bingung gimana medianya untuk ngarah ke jenjang sana. yang Ada lebih nggak sih sebenarnya goals untuk yang lebih besar lagi gitu? Ya itu tadi goalsnya yang pertama yaitu pengakuan tempe itu sendiri menjadi Legalitas itu kita memang sudah berupaya ikut ajang nasional itu sudah sering kayak lomba inovasi apa. Kebetulan ini juga pernah ikut di provinsi, kita juara 2 kayak gitu. Yang Isule. Oh, yang Isule itu kita di juara 2. Terus Juara 2. ada yang tempe mungkin tidak tahu juga karena kebetulan tempe itu sebenarnya bukan hanya dari kedelai. Dari non kedelai pun juga bisa. Oh, ini sesuatu hal yang baru menurut saya. Iya, Apa, Mas? itu dari biji-bijian pun bisa kita olah jadi tempe. Bisa. Terus biji alpukat bisa. Ya enggak lah, itu salah deh. jadi jamu ya. Berarti kayak nggak melulu tempe itu ya dari kedelai. Ya, Enggak ya berarti ya. Nah, tempe salah satunya menjas itu kan dari kacang tanah, bukan dari kedelai. Terus kita juga pernah Tempe kacang. ya, kita juga pernah juara 2 nasional tempe non kedelai itu dari kacang gude. Gede. Kacang gude. Apa tuh? Kenapa itu? Itu adanya di daerah timur NTT. Bijinya itu. Nah, Mas Pistachio.
Mas Ahmad bikin tempe-tempean yang kita taunya tempe dari kedelai. Iya. Ya kan. Terus tiba-tiba ada dari biji labu atau yang lain-lain itu gimana caranya menemukan formula itu, Mas? Apakah itu tadi coba-coba saja atau ada kayak contoh pelatihan gitu, Mas? Ya coba-coba berat ya yang pertama. Selanjutnya di desa itu kan ada yang namanya pendamping desa dari dinas pertanian. Nah itu kita gandeng. Ini kita berinovasi seperti ini dari olahan ini. Terus kita juga kerjasama dengan universitas untuk terkait dengan ini aman nggak sih kalau kita konsumsi makanan ini kayak gitu. Jadi ternyata ini kayak gini. Oke, kita ada event lomba nasional kita ikutkan, ternyata alhamdulillah dapat juara. Oh berarti kayak tempe itu sebenarnya kayak nama pengolahan, bukan kayak kedelai itu tempe itu bukan. Tempe itu Jamurnya itu sebetulnya kalau nama yang berjamur itu tempe. Oh, yang buat fermentasi. Apapun yang berjamur namanya tempe. Ya kayak Mas bilang kalau memang tempe itu terkenalnya Bandung kayak gitu. Kita sebenarnya juga ada apa istilahnya bukan kerjasama sih sebenarnya, cuma kayak kita itu ada hubungan juga di sana. Kita sering komunikasi jauh ya. Kadang backstreet Kita juga. memang kayak ada penghubung juga di salah satu universitas itu juga kerjasama dengan yang di Bandung, Bogor. Itu juga pernah komunikasi juga. Kalau di Malang, khususnya di Batu ini juga ada yang tempe seperti ini. Mereka juga penasaran loh. Ternyata tempe itu banyak ya. Kalau di sana kan cuma ngolahnya tempe putih sama misalnya kalau di daerah Jakarta atau oncom atau apa kan. Gitu kan. Ternyata setelah kita kasih informasi terkait dengan olahan dan macam-macam tempe di Batu, mereka tertarik juga. Iya, karena bagi saya pribadi ya Mas, tempe Batu sama tempe luar Batu itu rasanya berbeda. Entah itu yang katakanlah yang di luar itu dibungkus daun jati atau daun pisang, itu rasanya masih khasan di sini. Entah mungkin karena saya sudah lama Terbiasa tempenya. Tapi keluarga-keluarga yang dari luar kota pun bilang bahwasanya tempe di sini itu rasanya khas dan Lebih otentik lah ya. medok gitu loh. Bumbunya ya. Tapi kalau Mas Ahmad sendiri, tempe yang diolah dari kedelai aja atau ada dari biji yang lain? Kita masih belum berani terkait untuk produksi massal terkait dengan biji. Yang pertama terkait dengan bahan baku itu sih. Oke. Karena belum ada ketersediaan bahan baku. Kedelai pun ini kita juga ya masih impor. Ini sebenarnya makanan lokal tapi bahan internasional kayak gitu. Iya. Nah, menanggapi itu, nih Mas Mevi bagaimana nih Mas? Apakah mungkin kayak ada gimana ya caranya biar kita tuh kayak nggak impor Petani lagi, lokal, ya. biar ada petani lokal kedelai yang memang bisa diambil gitu. Itu memang salah satunya ya untuk meningkatkan petani kedelai. Cuman di sini ternyata ingin yang saya angkat itu adalah kacangnya, karena kalau kacang itu kan lokal. Iya, betul. Ya. Pangan Jadi lokal. harapannya tempe kacang ini bisa diunggulkan, lebih unggul daripada tempe kedelai karena agrokreatif kita Kota Batu itu adalah dari tempe kacang sebetulnya. Karena kacang ini kan bisa di Panganan lokal. panganan lokal. Tapi kalau untuk kedelainya sendiri memungkinkan nggak kira-kira untuk Produksi dalam petani, negeri, petani kedelainya lebih dibanyakkan lagi juga gitu? Sebetulnya menanggapi itu ada petani kedelai ya Mas ya, cuman memang harganya memang lebih mahal daripada Rebutan sama kecap kan, Mbak? sama kecap. Kasih kecap. Iya. Enak ya. Jadi mungkin bisa kayak produksinya lebih banyak. Tapi iya nggak sih, maksudnya biar nggak rebutan tuh lebih kayak Harus banyak. Kita memang produksi tempe itu banyak, maksudnya banyak peminatnya ya harusnya petani kedelai juga banyak gitu. Berarti harusnya tempe itu mahal ya? Iya. Soalnya kan kedelainya mahal. Di luar negeri tempe tuh mahal. Tapi ini kan loh ya Sobat Selai, Kita di bangsawan loh berarti kalau makan tempe. itu di bapak yang mikul itu loh. Aku kan penasaran. Biasanya kan kalau beli tempe itu kan di yang sudah Melijo. di Melijo itu kan 5.000 6.000. Di bapak-bapak itu beli 5 duit bisa dapat 2 papan. Nah, apakah Dia memang jual tempe dok? iya, cuma jual apakah tempe. memang tempe itu harganya maaf Mas, maksudnya Beda. Beda ini ya Mas, pasar terkait iya, pasar ya.
Mungkin kalau yang di Bapak yang Mikul itu ibu juga memproduksi tempenya lah sendiri. sendiri. Kalau yang di Lico, ya makanya harganya lumayan. Tapi kalau yang sudah di Lico atau apa kan itu sudah bisa yang kedua, bisa yang ketiga kayak gitu. Ya. Oke, nanti akan kita lanjut lagi sama Mas Ahmad Dwi dan Mas Mary untuk ngobrol harapan kedepannya apa gitu. Oh iya betul. Dan harapannya Nimas sendiri dengan dia membawa si tempe ini Temu ini ya. maju ke raka-raka ini Betul. harapannya apa? Dan Betul. di segmen terakhir dan kemana-mana berarti enak. Mendolnya juga yummy. Wow, kita coba semuanya ternyata nggak ada yang nggak enak produknya tuh nggak Aku ada. barusan tahu ya. Apa? Ini tempe yang biasa kita masak. Iya. Bos, boleh dong kesini bos? Itu yang tempe biasa kita masak terus dikasih apa kayak tepungnya. tepung ya. Yang biasa. Ha-ha. Yang ini adalah tempe Sagu. Itu biasanya emang lebih empuk gitu, enak banget. Ini enak banget. Oke. Ini kalau aku mau tanya harganya dulu boleh kan Mas Alif ya? Boleh. Ini start dari berapa sih? Kan ini produknya banyak banget. Kalau startnya itu dari start harga berapa? Range-nya. Sebenarnya kalau range-nya itu ada yang di harga 15.000 Oke. sampai di 30.000. Paling mahal 30.000. Ya. Oh, Kan sesuai dengan kemasan juga. Ya. Ini berapa gram, Mas? Kalau ini 200, Itu berapa harganya kalau ini yang 20.000 20.000. Kalau yang sagu sama. oh sama. Dan lebih mahal. Di waktu break ini produk ini semuanya tidak dijual di tempat soto oleh-oleh. Setelah oleh. Iya kan? Kita punya outlet sendiri. Punya outlet sendiri. Ya. Outletnya di mana, Mas? Di Kampung Tempe itu sendiri. Di Jalan Sarimun ada 3 RW 1. Oh, itu berarti kayak semacam Ancar-ancarnya di mana sih itu? ini ya Mas ya, apa studionya teman-teman kreatif Tempe, ya. tempe semuanya gitu. Kalau kita cari di Maps itu apa namanya? Itu nanti ada di Omah Tempe. Oh tulisannya search aja berarti teman-teman yang mau mungkin cari oleh-oleh tempe karena nggak ada dijual di oleh-oleh jadi search aja Omah Tempe gitu ya. Omah di- Tempe Beji. Omah Tempe Beji. Jadi kalian langsung aja ke sana. Itu buka tiap hari ya Mas ya? Tiap hari. Yang kita coba adalah si Stick tempe. Ini tadi kamu udah coba? sudah Buka tiap hari mulai dari jam berapa Mas kalau bukanya Mas? Iya. Sebenarnya kalau produksi itu malah biasanya nggak pernah tidur. Ibunya itu 24 jam nonton iya. ya? Hubungi pada jam berapa tuh ready terus. Wow. Terus kalau misalnya pengiriman bisa nggak sih Mas di luar kota Bisa. gitu tuh? Ini kebetulan juga sudah kita pengiriman sampai Sulawesi, Kalimantan. Sumbawa juga. Iya. Atau mungkin gini yang nggak mau repot-repot datang ke sana gitu ya. Kalau mau, aduh aku mau pesen aja deh bisa hubungin kemana atau di Instagram bisa juga. titip putu. Sudah Tidak kita ada. cantumkan sudah. Instagramnya Wisata edukasi Kampung Tempe. Wisata edukasi Kampung Tempe. Oh my god, Mas Dula harus tahu ini sejak empuk banget. aku kan tadi tanya sebelum break apa sih harapannya Mas dengan akhirnya sekarang digandeng sama Mas untuk menaikkan ya produksi atau mungkin menaikkan masalah penjualan itu harapannya apa dari Mas Dwi sendiri? Harapannya nanti setelah Mbak Medi datang ke Desa Beji ini bisa meningkatkan lah. Kan ini nanti kita juga ada pelatihan terkait dengan bagaimana nanti digitalisasi terus bagaimana membuat olahan lagi, nanti ada inovasi lagi dari Mbak Mevi ke depan ini itu bisa menambah apa ya istilahnya peningkatan lah SDM-nya di Desa Beji di kampung kami dan juga bisa apa ya Kampung Tempe ini bisa lebih berkembang lagi, olahannya bisa lebih maju lagi dan kunjungannya juga lebih banyak lagi. Kalau dari aku pribadi untuk Mas Dwi, Mas Ahmad Dwi sih, semoga ini ya Mas ya pemuda-pemuda juga nggak malu untuk tetap melestarikan. Takutnya berhenti di Mas Dwi sama teman-teman toh yang bawa-bawanya itu malu gitu kan. Sekarang kayak
produksi tempe, pertanian tuh harusnya Milenial. anak-anak muda tuh udah Mulai. nggak malu untuk Ya, dapat uang kok. Aku aja cita-citanya punya sawah. oh iya makanya Kebun. Kalau Nimas sendiri apa sih harapannya dengan membawa si temu ini nanti di ajang Raka-Raki, harapan kedepannya apa? Harapannya yang pasti dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur tentunya. Dan saya juga ada program kemarin tuh kan Temu Fun Learning. Jadi saya bawa anak-anak SD yang 30 orang, 30 siswa untuk datang langsung ke Kampung Tempe. Jadi selain kita menjual olahan tempe dan tempe itu sendiri, kita juga ada wisata edukasi. iya betul 25.000 aja, adik-adik sudah bisa wisata edukasi tempe. Jadi bagaimana pemaparan tentang tempe, pembuatan tempe, terus datang ke rumah produksi tempe dan belajar juga untuk ini batik cap. Iya. Oh berarti kalau untuk wisata edukasinya itu bukan hanya yang dibawa sama KMFI ya, tapi untuk sekarang kan liburan nih. Iya. Nah kalau anak-anak mau ke Kampung Tempe, habis itu Harapannya mau bisa. bisa ya. Betul. Oh udah mulai bisa atau itu masih akan digodok lagi? Sudah, jadi memang sebelum saya berkenalan dengan yang sudah ada, Mas Ahmad dan juga Mbak Vika ini sudah ada paket wisatanya Kak. Oh, gitu. Tapi lagi-lagi belum terinjeksi digital dengan Iya. baik. Jadi saya juga baru tahu saat saya tanya ke Mbak Vika dan Mas Ahmad bahwa ada wisata edukasi. Nah, mungkin harapannya kayak bisa kayak keliling ke sekolah-sekolah. nanti kedepannya sih Kak, jadi kan memang program saya ini habisnya 1 bulan. Tapi saya sudah bilang ke Mas Ahmad sama Mbak Vika, kayak saya masih tetap ada PR dalam lubuk hati saya karena Iya, betul. saya juga sudah Semoga Freelance di Beji. Nimas Mevi, kalau aku sih dengan apa yang Nimas lakukan itu menjadi tabungan akhiratnya Nimas ya. Kedepannya kan siapa tahu lebih naik gitu karena memang bagus apapun ya Sobat Selai tapi tidak ada dukungan apa ya secara digitalisasi untuk era sekarang itu rasanya kayak muspro gitu loh. Muspro itu ya. kurang Nggak. sia-sia Sia-sia. sia-sia. Emang gitu loh ya. Nah, tapi ada nggak sih buzz, festival dari Kampung Tempe Beji sendiri dalam waktu dekat ini mungkin? itu dekat. Nanti ikutnya di Mbak Mevi yang di alun-alun. Oh, Jadi nanti rencananya minggu depan saya akan ajak kelompok Kampung Tempe Beji ini untuk ke alun-alun. Jadi bagaimana saya bisa sebenarnya marketingan sih Kak. Jadi kan di alun-alun tuh banyak wisatawan. Jadi nanti saya bawa semua produk ini, saya bawa tempenya Mbak Vika juga. Itu ada tempe yang dikemas plastik gitu. Jadi mereka bisa bawa pulang tuh. Oh, iya, iya. Tapi rasanya beda Kak, lebih enak juga. Nah, dengan adanya marketingan ini, loh ini emang dari mana nih belinya kalau nggak ada standnya nih? betul. Main aja ke Kampung Tempe Beji. Jadi festivalnya kecil-kecilan dulu lah ya. Ya ngomongin masalah kecil-kecilan kalau konsisten kan jadi besar. nanti lama-lama dilirik semakin besar. Jadi saya pribadi harapannya adalah pemerintah Kota Batu, apapun itu ya Bapak Ibu yang ada di sana, ini ada warga dari Kota Batu yang hebat-hebat, dia punya produk gitu ya. Alangkah baiknya mungkin dari Bapak Ibu semuanya juga membantu mereka semuanya agar lancar. Toh kalau mereka lancar baliknya Ke Kota Batu juga. Betul, mengharumkan nama Kota Batu. Ini kalau ada festival Kampung Tempe Beji yang besar-besaran itu seru banget kali ya. Iya, iya. Karena kan biasanya orang-orang mindsetnya tempe ya udah makanan sehari-hari yang terjangkau. Ternyata potensinya bisa sebesar itu. Iya betul. Keren banget loh. Itu kalau orang-orang juga menyadari aku juga potensiku sebesar itu. Banyak, belum sadar aja kamu. tentunya di sini kita ucapkan terima kasih untuk Mas Ahmad. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mbak Vika, thank you ya. Harapan dari kita semuanya Terus dengan makin ini. rame. Amin. Ini enak banget guys, tipsnya guys. Ini empuk banget. Apalagi tuh ya tadi ya sekolah-sekolah mungkin TK, SD tuh biasanya yang banyak kunjungan-kunjungan tuh biasanya kan cuman ke damkar kayak gitu-gitu kan. Nah, alangkah baiknya ayo kita main ke pengolahan-pengolahan seperti ini. Kita mengajarkan dari dini gitu ya kalau memang banyak sekali yang bisa dilakukan gitu di Kota Batu. Mengajarkan dari dini. Kenapa kok harus menikah? Pernikahan dini. Kita ucapkan terima kasih banyak Yes. untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih. Next time kita tunggu di rumah Selai lagi Mas Ahmad Dwi, Bu Vika sama Nimas dengan Kita buat tempe-tempe yang tempe lain. yuk. Maksudnya kita Iya, juga belajar. timpi. Kakak main aja ke Kampung Tempe Beji. Marketingnya masuk nih. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa esok hari jam 4. Bye. Sehat selalu.